Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Ava? Selamat pagi hari ini. Sehat Rini, Rini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya semoga pemirsa juga sehat dimanapun Anda berada. Dan tentunya kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya Ferry Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait dengan DPR RI berharap melalui rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA, anak-anak bisa mendapatkan pola asuh yang lebih baik dari kedua orang tuanya. RUU yang sedang dibahas DPR RI ini nantinya akan memberikan cuti kepada suami untuk mendampingi persalinan istrinya selama 40 hari. Melalui rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA, DPR RI berharap anak-anak bisa mendapatkan pola asuh yang lebih baik dari kedua orang tuanya. RUU yang sedang dibahas DPR ini nantinya akan memberikan cuti kepada suami untuk mendampingi persalinan istrinya selama 40 hari. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, saat ini masyarakat masih menggantungkan tugas mengasuh anak pada sang ibu. Padahal, peran ayah dalam pola asuh anak sangat dibutuhkan, terutama di fase awal pasca lahir. Selain itu, pada masa nifas sang ibu, pendampingan ayah juga dibutuhkan untuk mengurangi depresi pasca persalinan. Nah, bagaimana kita mengajak Indonesia tentunya melihat betapa pentingnya peran dan juga pola pengasuhan ayah gitu ya. Di dalam keluarga kehadiran ayah itu menjadi sangat penting. Tidak hanya mencari nafkah, tapi juga ayah ikut mendidik, misalnya ayah kemudian menjadi sosok figur. Ya, anak itu kan juga butuh perhatian dari ayahnya gitu ya, beda gitu kan ketika seorang anak misalnya hanya dibesarkan oleh ibunya dengan seorang anak yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Artinya ayah itu juga manusia yang kita harapkan juga memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Kedepannya, Diah Pitaloka berharap RUU KIA dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola asuh anak agar anak tumbuh sehat dan cerdas, serta Indonesia dapat mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya dalam pertemuan parlemen di kawasan Asia atau APE ke-14 di Baku, Azerbaijan. DPR RI di sini menyuarakan pentingnya menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan. Tentunya dengan pembangunan ekonomi, pasalnya pemirsa, eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan kondisi lingkungan akan menyebabkan bencana alam serta dampak buruk bagi ekosistem dan juga manusia. Dalam pertemuan parlemen di kawasan Asia atau APE ke-14 di Baku, Azerbaijan, DPR RI menyuarakan pentingnya menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan dengan pembangunan ekonomi. Pasalnya, eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan kondisi lingkungan akan menyebabkan bencana alam serta dampak buruk bagi ekosistem dan manusia. Dalam pertemuan Komite Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Putu Supatmarudana mengatakan, Indonesia mengajak parlemen di kawasan Asia untuk terus menjaga komitmen terhadap lingkungan dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan ekonomi juga harus inklusif atau memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di kawasan Asia. Dampaknya juga bisa kita lihat di berbagai negara seperti bencana alam, seperti banjir di Pakistan pernah terjadi, belum lagi bencana-bencana lainnya di belahan bumi yang lainnya. Nah, dalam pertemuan tadi tentu kita sudah membahas dan kita mendorong agar draft resolusi ini juga akan menjadi di-adopt untuk menjadi resolusi dan komitmen negara-negara di kawasan Asia untuk terus mengawal agar pertumbuhan ekonomi secara sustainable. Yang kedua, bagaimana lingkungan juga terjaga dan bagaimana pertumbuhan itu juga inklusif diterima dampaknya secara ekonomi oleh masyarakat di kawasan Asia. Pada bulan Mei mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah pada Forum Air Dunia atau World Water Forum. Putu Supatma berharap forum yang akan digelar di Bali ini dapat meningkatkan kerjasama global terkait pengelolaan air. Dari Azerbaijan, Tim Biro Pemberitaan Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Ramadan sebentar lagi sejumlah harga bahan pokok terpantau merangkak naik. Dan tentunya pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, di sejumlah daerah beras yang sebelumnya Rp14.000 per kilogram kini sudah melambung ke angka Rp15.000 per kilogram. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah segera menekan harga dengan menyerap seluruh hasil panen petani. Jelang Ramadan, harga beras dicatat terus merangkak naik. Di sejumlah daerah, beras yang sebelumnya Rp14.000 per kilogram kini sudah melambung ke angka Rp15.000 per kilogram. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah segera menekan harga beras dengan menyerap seluruh hasil panen petani. Daniel mengatakan, kenaikan harga yang terjadi saat ini disebabkan oleh tingginya permintaan dibandingkan dengan stok beras yang ada. Menurutnya, pemerintah seharusnya menyediakan lahan pertanian yang cukup, memberikan lebih banyak pupuk bersubsidi, serta menyerap seluruh hasil panen petani agar Indonesia dapat lepas dari ketergantungan terhadap impor. Support pemerintah terhadap petani, baik subsidi pupuk, baik anggaran untuk pertanian itu jangan terus-terus berkurang. Hingga sekarang lebih dari 25 triliun berkurang per tahun, justru harus diperkuat sehingga akan membantu napas petani dan harga jual lebih bisa terkendali. Ya, kita minta Bulog segera menyerap semua hasil panen gabah petani dan segera membanjiri pasar dengan beras-beras hasil panen dari para petani kita se-Indonesia. Karena secara data kita masih surplus jauh kok ya, masih sangat mencukupi. Sehingga kita mewanti-wanti ini jangan dijadikan kondisi untuk melakukan kebijakan impor. Lebih lanjut, Daniel menyebut penambahan pasokan beras melalui impor bukan solusi dari permasalahan kelangkaan dan lonjakan harga yang terus berulang. Pemerintah seharusnya meningkatkan kemampuan dan kapasitas produksi beras di tanah air. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah tentunya di sini perlu menggalakkan sosialisasi dan juga pelatihan kepada pekerja migran Indonesia sebagai langkah antisipasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, pemirsa, pasalnya di sini TPPO marak karena minimnya pengetahuan masyarakat soal aturan menjadi PMI yang legal. Guna mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, pemerintah perlu menggalakkan sosialisasi dan pelatihan kepada pekerja migran Indonesia. Pasalnya, TPPO marak karena minimnya pengetahuan masyarakat soal aturan menjadi PMI yang legal. Anggota Komisi 9 DPR RI Ratu Ngadu Bonuwula mengungkapkan, BP2MI memiliki tugas yang berat, yakni melindungi PMI dari para sindikat pelaku TPPO. Menurutnya, banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan dari sulitnya ekonomi masyarakat dengan mengiming-imingi mereka pekerjaan menggiurkan di luar negeri. Menurut Ratu, perlu ada sosialisasi agar masyarakat tahu negara-negara mana yang memiliki kerjasama dengan Indonesia terkait pengiriman PMI, serta proses pengurusan izin PMI. Sosialisasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses perizinan, perizinan. Ini ada sebenarnya
ya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ya, seperti apa kontribusi negara. Contohnya mempersiapkan mereka sebelum berangkat. Jadi mereka bukan berangkat saja sebagai tenaga kerja, tapi tenaga kerja profesional yang memiliki keahlian. Sehingga mereka juga punya salary yang bagus, tapi sayangnya kan mereka gak pernah berpikir ke sana ya. Ini ada programnya bagaimana pelatihan, bagaimana daerah berperan ya. Dari desa juga berperan, daerah. Nah, ini kan masyarakat tidak tahu terkait dengan undang-undang ini. Ratu menambahkan belum terjangkaunya masyarakat di tingkat desa terhadap program sosialisasi PMI dikarenakan minimnya anggaran BP2MI. Anggaran tersebut tidak sebanding dengan jumlah calon PMI yang harus diawasi oleh BP2MI. Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam seminar nasional dengan tema sinergitas antara badan keahlian dan perguruan tinggi dalam menunjang evidence-based policy making, Badan Keahlian Setjen DPR RI melakukan rebranding untuk memantapkan pelayanan keahlian bagi anggota Dewan di gedung parlemen. Badan Keahlian DPR RI melakukan rebranding untuk memantapkan pelayanan keahlian bagi anggota Dewan di gedung parlemen. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Innocentius Samsul mengatakan rebranding ini dilakukan dengan beberapa perubahan mendasar, yakni memanfaatkan teknologi informasi, dalam hal ini berbentuk peluncuran aplikasi Simfoni. Aplikasi Simfoni memudahkan anggota parlemen untuk mencari data dan informasi, terutama data yang dibutuhkan dalam penyusunan undang-undang. Data tersebut nantinya akan diseleksi oleh tim integrasi data dan administrator aplikasi Simfoni. Ada yang data diperlukan untuk legislasi, ada yang untuk fungsi anggaran, ada yang fungsi pengawas, dan itu nanti terseleksi karena kita juga ada administratornya ya, atau editornya yang ada di tim integrasi data ini, dan mereka nanti yang memilah-milah data mana yang terkait dengan masing-masing fungsi yang ada di DPR. Itu ada nanti ininya. Sementara itu, Akademisi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB Windy Gambetta mengapresiasi inisiatif digitalisasi dan integrasi data yang dilakukan oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI. Nah, kemudian istilah berikutnya lagi selain data adalah masalah integrasi. Nah, kenapa integrasi? Karena selama ini data kita tuh ada tapi tersebar dan masing-masing gitu. Nah, jadi BK ini membuat suatu sistem untuk menyatukan data. Sehingga ketika ada kebutuhan, ada satu tempat yang bisa dipakai untuk menggunakan data itu. Nggak usah cari-cari lagi. Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan. Nah, pemirsa, tentunya miris sekali kalau misalnya Fat kita mendengar adanya kasus pembulian atau perundungan. Apalagi tadi terjadi masih banyak di sekolah ya, Rini ya. Betul sekali. Dan pemirsa, kalau kita menghitung di sini ada sepanjang tahun 2023 ada 30 kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. Dan pemirsa, apa yang menyebabkan kasus perundungan ini semakin marak di Indonesia? Bagaimana sejauh ini kurikulum Merdeka membina karakter generasi penerus bangsa? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09.
Ya pemirsa, perundungan yang terjadi di kalangan siswa tidak mengenal jenjang pendidikan dan status dari sebuah sekolah. Tentunya kasus perundungan di sekolah tidak pernah lepas dari perhatian Komisi 10 DPR RI, terutama pemirsa saat rapat dengan Kemendikbudristek. Dan pembinaan karakter harus diperkuat dalam kurikulum pendidikan. Tim redaksi TVR Parlemen telah merangkumnya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia, ada 30 kasus bullying atau perundungan di sekolah sepanjang tahun 2023. 80% terjadi di sekolah yang dinaungi Kemendikbudristek dan 20% di sekolah yang dinaungi Kementerian Agama. Dari 30 kasus perundungan pada 2023, 50% terjadi di jenjang SMP sederajat, 30% di jenjang SD sederajat, 20% di jenjang SMA, SMK sederajat. Kasus perundungan di sekolah tidak pernah lepas dari perhatian Komisi 10 DPR RI, terutama saat rapat dengan Mendikbudristek. Pemerintah diminta segera mengambil langkah serius menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Salah satunya dengan penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah. Untuk membantu pembentukan karakter siswa, termasuk kesehatan mental siswa itu sendiri, pemerintah seharusnya menyadari pentingnya keberadaan guru yang khusus melakukan bimbingan konseling mulai dari tingkat SD hingga SMA. Guru bimbingan konseling bukan hanya untuk membimbing atau mengatasi siswa yang melanggar aturan sekolah, tapi juga membimbing para siswa memiliki keterampilan sosial, memahami dan memecahkan masalah yang terjadi, serta membantu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kita maknainya guru bimbingan konseling tuh gini, kalau yang bandel pasti dipanggil gitu. Yeah. Padahal sebetulnya bukan, bisa jadi anak yang tertekan di rumah membutuhkan penyaluran cerita, curhat sama guru bimbingan konseling bisa. Sayangnya nih SD itu nggak ada guru bimbingan konseling. Kalau anak sekarang bilang toxic family gitu ya, itu kan harus diselesaikan. Bisa jadi orang tua tidak menyadari, tapi ke sekolah lihat bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan, harus diatasi, maka kemudian harus ada guru yang secara khusus melihat. Nah, ini jadi bagian yang mestinya difikirkan oleh pemerintah. Saat ini kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia mengacu pada kurikulum Merdeka yang disusun dan diluncurkan pemerintah dalam berbagai episode atau tahap. Sayangnya, kemampuan mendasar dalam pembentukan karakter siswa sejak pendidikan dasar masih kurang. Anak-anak sejak pendidikan dasar sudah dibebani dengan berbagai proyek pelajaran yang tidak jarang membuat siswa tidak lagi memaknai prosesnya karena lebih dituntut hasil akhir. Akibatnya, siswa kehilangan kemampuan menceritakan kendala atau persoalan yang dihadapi, termasuk kondisi emosional siswa saat mengerjakan proyek dari guru yang akhirnya memicu tumbuhnya bibit bullying. Ketika berbasis proyek, dasarnya itu harus diberikan dulu. Nah, di kita beban pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu sangat besar. Mestinya mereka sudah mulai dikenalkan dengan hal-hal yang mendasar saja. Bahasa, kemampuan berbahasa, terus soal bagaimana mengemukakan perasaan, mengemukakan pikiran, itu kan terstruktur ya pengetahuan berbahasanya. Perbaikan dan penguatan pendidikan karakter bagi siswa sejak tingkat dasar tidak hanya tanggung jawab Kemendikbudristek, namun lintas sektoral, baik Kementerian Agama, Lembaga Penegakan Hukum, Kementerian PPPA, Kemendagri, serta Kemenkominfo. Di era digital saat ini, penyebaran informasi atau konten di dunia maya harus benar-benar diperhatikan, karena banyak konten yang justru membuat anak-anak meniru perilaku antisosial, kehilangan empati, dan bibit kekerasan pada anak. Kita tahu nilai-nilai agama itu cukup banyak yang mengandung nilai baik yang harus diterapkan di dalam keluarga dan sekolah. Begitu juga nilai-nilai budaya yang diwariskan bangsa kita itu sangat luhur, termasuk misalkan saling mengasihi, ya, kemudian tolong-menolong, toleransi dan segala macam itu bisa dijadikan modal pembentukan karakter anak-anak kita. Pembentukan karakter siswa harus dilakukan setiap hari, melibatkan peran guru dan orang tua yang saling mendukung.
Orang tua tidak bisa hanya melimpahkan pada guru dan sekolah, namun harus ikut belajar. Di sisi lain, guru perlu mengubah sudut pandang dari fokus pada hasil akhir menjadi lebih ke penekanan pada proses di baliknya, dengan terus memberikan pendampingan pada siswa. Pemirsa, di era globalisasi ini, financial freedom seringkali menjadi bahan perbincangan yang menarik bagi banyak kalangan, termasuk bagi para anak muda. Tentunya melakukan pengeluaran tanpa harus mengkhawatirkan keadaan keuangan pemirsa menjadi impian bagi banyak orang, dan juga salah satunya melalui berinvestasi. Meskipun terdengar simpel nih pemirsa, mencapai financial freedom ini melalui investasi tidaklah mudah. Lalu bagaimana cara kita dapat mencapainya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, financial freedom harus diiringi dengan persiapan dan perencanaan yang matang dalam mengelola keuangan. Selain itu, Fat, dalam juga berinvestasi kita harus melakukan dengan tepat guna meminimalkan kerugian di kemudian hari. Tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan tayangan terkait bijak berinvestasi. Capai financial freedom dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa, di era kini literasi keuangan semakin mudah kita temukan. Generasi muda sudah mulai melek berinvestasi. Bahkan perencanaan keuangannya sudah sampai di tahap menentukan usia untuk mencapai financial freedom. Slogan "Biarkan uang yang bekerja untuk kita" seakan menjadi tren, mengajak tiap orang untuk mulai berinvestasi tak mau ketinggalan. Tapi tahu dong ya, kalau nggak bijak berinvestasi, bukannya untung, malah buntung nih pemirsa. Nah, ini ada beberapa tips untuk membantu pemirsa berinvestasi dengan tepat. Kenali skala resiko. Berinvestasi tentu punya resiko pemirsa. Oleh karena itu, kita harus memahami toleransi resiko diri kita. Sejauh mana kita selaku investor bersedia menerima fluktuasi nilai dari investasi. Tiap individu tentu memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda terhadap resiko investasi. Beberapa investor mungkin merasa nyaman dengan resiko yang lebih tinggi untuk mencapai potensi keuntungan yang lebih besar. Sementara yang lain mungkin lebih memilih investasi yang lebih stabil meskipun potensi keuntungannya lebih rendah. Setiap jenis investasi memiliki skala risiko yang berbeda. So, pilih jenis investasi dengan skala risiko yang sesuai dengan tingkat toleransi kamu ya. Pahami jenis investasi. Setelah mengetahui skala risiko kamu, saatnya memilih jenis investasi yang sesuai. Jenis investasi beragam. Kalau dari bentuknya, ada investasi aktiva real atau yang terlihat seperti tanah, properti, emas, dan logam mulia. Ada juga investasi aktiva finansial seperti saham, reksadana, obligasi, dan deposito. Investasi ini sedang banyak digandrungi di era kini. Cryptocurrency, P2P lending, dan forex juga termasuk investasi.
Wah, banyak ya. Itu kenapa penting untuk memahami karakteristik, resiko, dan potensi pengembalian setiap jenis investasi. Memilih 2 atau lebih jenis investasi juga bisa membantu kamu mengelola resiko loh. Tentukan tujuan investasi. Tujuan yang jelas membantu kita konsisten berinvestasi. Tujuan investasi juga berkaitan dengan jangka waktu investasi. Bisa untuk jangka panjang, seperti persiapan dana pensiun, jangka menengah untuk biaya pendidikan, atau jika tujuan investasi kamu hanya untuk berlibur, berarti kamu berinvestasi jangka pendek. Menggunakan uang dingin. Jangan berinvestasi menggunakan dana yang akan kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari kamu ya pemirsa. Kamu bisa gunakan dana lebih yang hanya akan berdiam di rekening kamu, atau dana yang memang khusus kamu sisihkan untuk berinvestasi. Mencari banyak informasi. Dengan mencari banyak informasi, berdiskusi dengan investor lain juga akan membantu dalam memperbarui pengetahuan finansial kita. Berkonsultasi dengan konsultan keuangan untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan situasi keuangan kita juga tidak ada salahnya. Nah, itu tadi beberapa tips dalam berinvestasi yang bisa pemirsa terapkan. Yuk melek investasi sedari dini dan selamat berinvestasi dengan bijak. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini dan juga di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentu masih Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen dan dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Salvat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.